Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Para hadirin jemaah salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah diteruskan dengan salat witir masjid Al-Mu'min yang insyaallah sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa hari ini adalah 8 hari kita menjalani ibadah puasa, dan besok insyaallah hari yang ke-9. Selawat dan salam semoga kiranya Allah terus melimpahkan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, bahwa di masjid kita itu setiap hari alhamdulillah diadakan tausiah, ceramah, mengiringi salat subuh, mengiringi salat tarawih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pada waktunya berikan pada ini akan menyampaikan pointer-pointer yang menurut saya tahu pada bulan Ramadan ini, bahwa yang pertama, tujuan Allah untuk memerintahkan kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, semua kita sudah maklum, yakni mencapai tujuan yang dimaklumkan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu menjadikan kita semua menjadi hamba Allah. Tentu saja ini adalah hasil akhir yang dimintakan oleh Allah dari setiap mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, sa'imin dan sa'imat yang berpuasa. Apa tandanya bahwa tujuan ini telah tercapai? Tandanya adalah apabila kita telah mendapatkan dua hal, yaitu yang pertama yang terkait dengan kemantapan spiritual atau kemantapan spiritual. Yang kedua, kepekaan sosial. Tidak ada artinya kita mantap dalam spiritual, artinya bertakwa, kita hanya kepada Allah, hanya mengabdi kepada Allah, menuruti apa yang diperintahkan Allah dalam artian ibadah. Tetapi kalau juga kita mempunyai kepekaan sosial, oleh sebab itulah kita diperintahkan puasa. Lalu dalam menjalani hidup ini, ternyata tidak mudah mendapatkan dua hal tersebut, karena memang kita diturunkan ke bumi ini, diiringi pula syaitan pun diturunkan ke bumi, bahwa syaitan telah mendapatkan izin dari Allah untuk menggoda kita semua, yang terkenal pada surat Al-A'raf surat 7 ayat ke-17, "Sumbala asyaka min bani aihi wa min khalqi wa sama wa an aimani wa an sama'ati wa la tazidu aksarakum syakirin." Yang artinya bahwa setan telah meminta izin kepada Allah, dan izin telah diberikan Allah untuk menggoda kita semua ini dari atas, dari samping kiri, samping kanan, dari belakang dan dari depan. Hanya saja dari atas itu yang tidak dikenal. Oleh karena itu makanya kita harus selalu dekat kepada yang di atas tadi, yang tidak menciptakan kita, supaya kita tidak dapat digoda dari atas. Dan godaan-godaan itu godaan yang dari luar, dari kiri, dari kanan, dari muka, dan dari belakang.
Tetapi ada satu hal godaan yang paling hebat, yaitu godaan datangnya dari diri kita sendiri. Musuh yang paling berat buat kita itu adalah musuh diri kita sendiri. Kalau musuh dari orang lain, kita dapat menghindar. Tapi kalau bermusuh tidak datang dari diri kita sendiri, adalah sangat sulit buat kita untuk menghindar. Bapak-bapak dan saudara, ada 7 atau 8 musuh atau godaan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Yang mana apabila kita semua dapat mengatasi atau menghindari atau mengendalikan godaan yang 8 ini dari dalam diri kita sendiri, insya Allah kita akan mendapatkan tujuan yang disebut dengan kematangan spiritual dan kepekaan sosial. Yang pertama adalah yang disebut dengan ria. Yang kedua disebut dengan sum'ah. Yang ketiga yang disebut dengan ujub. Yang keempat disebut dengan takabur. Yang kelima dengki. Yang keenam dendam. Yang ketujuh berbangga diri. Yang kedelapan pengarap. 8 unsur ini adalah cobaan yang diri kita sendiri datangnya, dan hanya diri kita sendiri pula dapat menghindarinya. Walaupun akhirnya kita serahkan kepada Allah, saja dengan melanjutkan terus berdoa kepada Allah. Hadirin, adapun dia ini, bapak-bapak sudah tahu semua, asal katanya dari Raha, artinya lihat. Jadi berarti kita selalu memperlihatkan ibadah kita kepada orang untuk mendapat sanjungan. Kalau memperlihatkan tidak untuk dapat sanjungan itu tidak masalah, karena bagaimanapun kita ingin salat tarawih kalau kita tidak dilihat orang. Lalu ria ini ada berbagai macam pula modelnya. Ada ria yang karena penampilan, berpakaian berupa kegiatan orang seperti orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh berpakaian bukan kokoh, berpakaian dan sebagainya, bukan demikian maksudnya. Tetapi berpakaian itu di dalam hati berniat agar orang lain dapat menilai kita si yang sedang berjalan. Nah, kemudian dari segi penampilan, kemudian dari segi ucapan juga kadang-kadang membuat kita menjadi ria. Ya. Kemudian ada tulis sum'ah ini dapat dibagi 2 pula, yakni sum'ah yang berfakta. Misalnya begini Bapak, kita mengatakan atau musim-musim bulan Ramadan itu paling sering sum'ah terjadi. Lalu sahabat kita bertanya, sudah berapa kali hatam Al-Quran sampai dengan hari ke-8 ini? Lalu dengan bangganya kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah hampir dua kali hatam. Sementara temannya mengatakan dia pun demikian. Jadi masing-masing membanggakan diri, mengatakan dengan bangganya bahwa yang bersangkutan sudah hatam sekian kali. Ini sering terjadi Bapak. Biasanya lewat telepon sering bertanya, lewat HP bertanya sudah berapa kali hatam Al-Quran. Lalu kita pun menjawabnya dengan berbangga. Tapi mudah-mudahan jangan dijawab, lebih bagusnya adalah itu lebih baik. Sebab dengan kita menyebutkan itu di dalam hati lalu timbul merasa mengatakan bahwa awal ini sudah 2 kali, hampir 2 kali hatam. Ini dah namanya sum'ah. Lalu ada lagi sum'ah yang paling lebih hebat lagi, kurang bagusnya, sum'ah yang hoak.
Dia sama sekali belum baca Al-Quran misalnya, tapi dia ngaku kepada orang yang nanya tadi, alhamdulillah saya setengah kali hatam misalnya, walaupun dia katakan cuma setengah, tapi sebetulnya dia hoak, nggak ada yang baca Al-Quran. Ini yang dinamakan sunnah. Ada rasanya sudah sebelum. Tetapi bapak-bapak, walaupun waktunya singkat, mudah-mudahan jadi poin kan tidak dapat kita kenal, supaya kita jadi hati-hati dalam beribadah ini, jangan sampai terlibat riya dan sum'ah. Sedangkan riya dan sum'ah ini Pak, jangankan kita orang awam ini, Abu Bakar Siddiq itu adalah sahabat Nabi yang paling hebat, yang paling pertama mempercayai Nabi, makanya dia disebut dengan sunnah. Itu saja diajarkan Nabi untuk menghindari riya dan sum'ah tadi. Lalu baik, ada doanya rupanya diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la ya'lam. Ya Allah, ini doa diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Walaupun dia tahu Abu Bakar tidak akan mungkin menjadi riya, tidak akan mungkin menjadi sum'ah, tapi diajar juga oleh Nabi itu. Tentu maksudnya untuk kita amalkan. Yang mana isinya, ya Allah ya Allah, tolong hindarkanlah aku dari riya yang aku mengetahui dia maupun riya yang aku tidak tahu. Jadi dengan demikian itu kita semua dalam kesempatan yang berbahagia ini mungkin dapat diambil satu poin ini, doa itu dapat kita amalkan setiap hari. Ketika riya mau muncul dalam diri, ketika sum'ah mau muncul dalam diri, segera kita beri kepada Allah dengan berdoa. Karena yang namanya riya, yang namanya sum'ah ini adanya dari dalam dan tidak dapat ketahuan orang. Orang lain tidak tahu kita riya, orang lain tidak tahu kita sum'ah. Walaupun riya yang dengan penampilan, walaupun dengan riya dengan ucapan, walaupun sum'ah yang kuat maupun sum'ah yang tidak kuat, orang lain tidak tahu, hanya kita sendiri yang tahu. Oleh karena itulah, saudara sekalian, kita berharap betul-betul dalam bulan Ramadan ini dapat kita jalankan hari demi hari dengan seluruh ibadah-ibadah dan ibadah-ibadah sunnah urutan dari ibadah puasa, sehingga puasa kita menjadi puasa yang betul-betul mendapatkan nilai akhir yang dikehendaki oleh Allah. La'allakum tattaqun. Untuk mendapatkan itu, maka modalnya adalah bersihkan jiwa kita dari segala macam penyakit tadi, yaitu 8 penyakit yang datang dari diri sendiri, yaitu riya, sum'ah, ujub, takabur, dengki, dendam, bangga diri, dan pemarah. Karena apabila ini kita terjadi dalam diri kita ketika kita beribadah, maka akan tidak tercapailah apa yang diharapkan oleh Allah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Menurut jam yang ada di sana, waktu saya sudah 15 menit. Oleh karena itu saya maaf tidak dapat mengupas yang kenal yang akan datang. Yang saya sebutkan tadi sudah menurutkan. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita masih dipanjangkan umur dan bertemu lagi. Dan alhamdulillah semua sehat. Saya sendiri pada hari keempat jatuh sakit, hampir saja menghubungi pengurus tidak dapat hadir pada hari ini yang telah dijadwalkan. Saya bertemu dengan Bapak Ibu dan
Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang saya muliakan. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, sore saya sudah mulai enakan dan mulai kena juga bertemu kembali. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam penyakit-penyakit yang datang dari diri sendiri maupun penyakit-penyakit yang datang dari godaan setan dari luar, baik setan berbentuk jin, berbentuk manusia, berbentuk makhluk ciptaan Allah lainnya. Barakallahu fiikum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.